Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Mikrofonnya ada Bapak. jam-jam seperti ini sebenarnya agak mengantuk. Apalagi tadi makan siangnya begitu enak. Hari ini sebagai season yang terakhir, akan ada 3 pembicara. Dan waktunya kami diberi kesempatan oleh panitia sampai jam 4.30. Jadi tadi kami sudah Jam 5 Bapak. berbincang-bincang. Kira-kira Jam 5. dari beliau-beliau ini akan sekitar 30 sampai 35 menit akan menyampaikan makalahnya. Kemudian itu seperti tadi kita tanya jawab sekaligus. Nah, untuk sementara ini jadi akan diperkenalkan nanti oleh masing-masing supaya ceritanya lebih bebas. Untuk sementara ini mungkin saya pun perlu mengenalkan diri, singkat saja, mungkin 5 menit. Jadi di sini saya pada tahun 67 saya sebagai Taruna Akademi Angkatan Laut sudah mengikuti muhibah dengan kapal KRI Dewa Ruci ke negara Malaysia, Singapura, Thailand, Korea. Itu tahun 67. Berarti mungkin ada beberapa dari undangan belum lahir. Ada yang mungkin masih dibikin. Tapi saya sudah mengarungi samudra. Nah, ini ada sebuah kapal. Kapal ini buatan pengrajin Tanah Beru. Dibikin mungkin badannya pun tidak simetris. Sehingga waktu itu ada proyek namanya, dinamakan oleh ini para penulisnya media, proyek menyeberangkan mayat ke laut. Dibikin, digagas oleh panitia orang-orang gila. Nah, orang gila pada waktu itu proyek ini didukung oleh 6 menteri. Ini kedua beliau ini orang bule tapi jiwa Indonesia. Mr. Horst, dia yang memperkenalkan Sandek ke luar negeri. Terakhir kemarin di Brest jadi. Ya. Kemudian Mr. Nick Birmingham yang ikut membuat replika Borobudur sampai ke Ghana, Madagaskar. Nah, sekarang waktu kami serahkan. Karena acara ini akan dimulai oleh pertama Bapak Susanto sebagai ahli sejarah, kemudian Mr. Nick, kemudian Horst. Oke, jadi waktu kami persilakan tadi 30 menit. Nanti silakan tanya macam-macam karena beliau ini orang yang betul-betul di lapangan. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak Gita Jabusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh merupakan kehormatan untuk saya dapat bersama-sama di dalam Festival Borobudur ini, terutama Ibu Yoke. Terima kasih atas undangan pada saya. Sebenarnya saya akan lebih mudah untuk tampil ini, mengingat dua pembicara dan tadi bahkan sudah diawali oleh Pak Gita adalah orang-orang yang sangat gaul dengan laut. Namun sebelum ini perkenalkan diri, saya Susanto Zuhdi, guru besar di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Sebelumnya saya pernah menjadi apa ya, kok jelek-jelek pernah jadi direktur gitu ya. Ini Pak Taufik Razen ini kawan saya dulu di Budbar. Saya pernah menjadi direktur sejarah di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi kali itu Pak Gita, kebudayaan digabung dengan pariwisata. Tadi Pak Gita sudah mengatakan pada kita juga bahwa
ketika kebudayaan masuk ke pariwisata itu konon itu katanya menjadi tontonan karena wisata itu dijual Pak Gita. Nah sekarang sudah kembali ke pendidikan lagi. Nah, sekarang menjadi tuntunan katanya. Mana yang benar saya tidak tahu, wallahu alam. Yang kedua, saya pernah juga menjadi direktur geografi sejarah. Jadi kami memandang perlunya sejarah dengan geografi, dan saya sendiri mengajar sejarah maritim di UI. Kalau satu program yang mungkin dimaksud Pak Gita, saya pernah mengkonkretkan ide begitu. Kami membuat program yang namanya Arung Sejarah Bahari. Tahun ini sudah yang ke-8, diikuti oleh kurang lebih 75 mahasiswa terbaik Pak, dari Indonesia. Kali ini mereka akan meniti pelayaran Babel, Bangka Belitung. Nah, tujuan kami waktu itu adalah memang untuk membangkitkan kembali semangat kebaharian di kalangan mahasiswa yang generasi muda pada umumnya, yang di dalam paper saya kemudian memang menjadi titik tolak. Apa yang terjadi atau ada apa dengan pelayaran kita, dan khususnya adalah pada umumnya maritim kita. Saya kira ini suatu pertanyaan mendasar yang harus tidak biasa, yang harus ditekankan. Oleh karena apa? Oleh karena sudah sebegitu lamanya bangsa ini mengabaikan itu. Ini memang mengantarkan kita kepada satu kilas balik sejarah sebetulnya untuk kita berbicara pada pentingnya laut ini. Jadi kalau kita menelaah bahari misalnya, sebetulnya ini kata yang sangat menarik kalau dilihat punya 3 arti sebetulnya. Bahari itu artinya kalau kita membuka kamus itu adalah dahulu kala pasti. Jadi kalau orang-orang tua kita bilang bahari itu, oh itu zaman dahulu kala. Yang kedua, arti bahari itu artinya elok sekali atau bahkan jaya sekali gitu. Nah, ingatan kita lalu oh itu Sriwijaya, oh itu mungkin Majapahit begitu. Dan baru bahari itu tentang laut. Jadi kalau kita rangkaikan, kita pernah jaya sekali di laut. Soalnya kok cuma dahulu kala? Ini soalnya. Kenapa tidak sekarang? Kenapa tidak yang akan datang? Jadi mempelajari sejarah, saya kira bukan hanya mengglorifikasikan saja masa lalu, tetapi pelajaran apa yang bisa kita petik dan kemudian kita merespon masa depan itu. Jadi kalau menurut Mahan misalnya, suatu negara baru boleh disebut punya perhatian pada kemaritiman seperti Indonesia ini, itu kalau ada institusi. Salah satunya memang ada 6, ada karakter penduduknya, ada wilayahnya dan sebagainya. Kita kan baru punya Kementerian Kelautan, itu zamannya Gus Dur. Jadi saya kira ini dan juga zaman Gus Dur juga kita lalu memperingati Hari Nusantara tanggal 13 Desember itu. Jadi selama ini kemana saja begitu. Nah, lalu kita bertanya kalau begitu, sebagai negara maritim, naval force kita sampai di mana? Pak Gita tentu ini kalau sudah bicara begini kita lebih banyak mengurut dada karena dari begitu luas laut kita punya 2 kapal selam ya Pak ya. 2 kapal selam, yang satu baru diperbaiki. Memang kita sedang membuat 3 di Korea. Oh ya, satu hal lagi yang tadi saya belum menyampaikan. Saya juga mantan staf ahli Menteri Pertahanan bidang politik. Jadi saya sedikit tahu tentang pertahanan. Nanti saya akan kaitkan betapa misalnya dalam undang-undang pertahanan seharusnya sistem pertahanan kita itu harus berdasarkan pada geografi. Kita sebetulnya nggak usah bikin kapal induk. Pulau-pulau kita itu sudah kapal induk sebetulnya. Tinggal bagaimana itu dirangkai, dirajut sebagai satu kekuatan yang luar biasa. Baik. Nah, Pak Gita tadi juga ya di awal kita pernah bicarakan ini. Ini sel-sel ini sampai di mana sih efektivitasnya, efisiensinya atau manfaatnya begitu ya? Saya kebetulan pernah mengisi waktu sel Morotai. Hanya saya memang tidak sampai Morotainya, kebagian dari Ambon ke Sorong. Saya mengisi
karena saya waktu masih di Kementerian Pertahanan, saya dipindah berbicara tentang bela negara. Jadi saya kaitkan dengan background ilmu saya adalah sejarah, lalu sejarah saya perlihatkan bagaimana karakter bangsa itu sebetulnya sudah inherent atau menyatu pada bangsa ini yang sebetulnya kan begini, hanya ada dua bangsa di Asia, terutama yang merdekanya itu dengan direbut. Dan oleh siapa ini, Anthony Reid ada buku yang terbaru, Two Nation by Revolution. Jadi memang nggak bisa dibandingkan dengan Malaysia, struktur kerajaannya tetap di sini mesti harus berbeda di dalam itu. Jadi itu kan hanya Aljazair dan Vietnam, termasuk kita kemudian. Jadi ada 3 bangsa yang, tapi masalahnya bukan soal apakah nilai keperjuangan itu kita tidak persoalannya adalah bagaimana ditransformasikan ke dalam perilaku, tindakan, dan kemudian sekarang kita mesti harus kembali ke laut. Itu 500 Pak sel Morotai yang saya ikuti itu dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi menggunakan kapal perang Pak, kapal perang. Ya saya kira memang kurang efektif kalau pemikiran Pak Gita harusnya tadi itu pelajaran karakter bangsa justru konkret sekali kalau di kapal, karena kedisiplinan, karena solidaritas, karena kerjasama dan sebagainya. Oleh sebab itu arung sejarah bahari yang sekarang masih terus itu bisakah kemudian ditingkatkan sebagai satu pendekatan. Nah, kalau begitu apa sebetulnya problem kita ini? Problem struktural, arti kelembagaan, kita bicara anggaran, kementerian dan sebagainya. Problem kultural, karena pendidikan karakter justru sekarang ini sebetulnya kan agak aneh ya. Coba apa hal yang kemudian baru kita sadari? Oh, karakter bangsa. Oh, baru ini ada kongres kebudayaan. Saya berbicara tentang kearifan lokal. Ini jangan-jangan kalau ada mantra masa kini yang bisa menyelesaikan masalah konflik dan sebagainya, barangkali kearifan lokal. Soalnya dibaca selesai, kan tidak begitu. Dia harus digali, harus diformulasikan, harus dikonseptualisasikan, dirumuskan dan sebagainya. Dan tidak tanggung-tanggung Pak Gita, karakter bangsa itu sudah dirumuskan oleh Kemdikbud sekarang, itu 18 item Pak. 18 item, bagaimana itu nanti? Ya tentu kejujuran, cinta tanah air dan seterusnya. Jadi lewat apa kalau karakter itu harus digunakan untuk mendidik bangsa itu tadi. Lanjut. Nah, ya ini. Jadi saya kira kalau pendekatannya kita mulai dari yang struktural tadi, kelembagaan, ya tentu anggaran. Tapi kalau sudah anggaran biasanya ya yang menguapnya berapa? Kemudian kultural, nilai-nilai budaya yang ditransformasikan melalui pendidikan, dan kepemimpinan saya kira. Nah, bagaimana kita menggali nilai-nilai kepemimpinan kenusantaraan barangkali yang berkarakter bahari. Jadi akhirnya kita kembali ke sana. Ya saya hanya memberikan contoh. Profesor Matulada pernah mengumpulkan tipe Bugis, Muhtar Naim pernah tipe Jawa Minang atau perbuatan Kiti dan seterusnya. Dan saya kira ada tipe Sunda sekarang, tipe Garut bahkan yang tadi ada pada Pak Gita. Lanjut. Nah, ini isu-isu kelautan yang semakin krusial, ya, kedaulatan wilayah teritorial kita tadi itu. Ya. Jadi ya saya tidak akan menambah hal yang Bapak hadirin sekalian sudah ketahui ini. Nah, saya ingin menggarisbawahi yang terakhir. Saya baru seminar di Tamadun Melayu di Tanjung Pinang. Ini kan sebuah provinsi Kepulauan Riau itu 96% itu air. Jadi waktu gubernurnya Pak Ismet itu dia bilang saya ini gubernurnya ikan-ikan. Karena yang saya urusi laut, penduduknya cuma berapa. Tetapi tidak memanfaatkan suatu peluang untuk mengambil ini Pak, moda transportasi laut. Padahal 70 kapal itu per bulan lalu lalang. Itu kan jalur internasional. Itu kan jalur ketika kita bicara Selat Malaka berperan di dalam menemukan menghubungkan
India dan Cina dan seterusnya. Dan 20 miliar itu apa namanya untuk PAD, pendapatan anggaran daerah ya. Tapi lagi-lagi memang ya, persoalan kita itu yang banyak kalau soal bicara proyek itu rupanya proyek akan. Jadi akan dibuat, akan dilakukan, baru akan. Nah, ya saya sebut saja lah ini data ini. Haluan Kepri misalnya tanggal 26 September tahun ini itu baru akan diwacanakan proyek akan yang saya maksud. Kepulauan Riau akan, nah, kan, akan garap lalu lintas laut dengan perhitungan adanya potensi PAD sebesar 20 miliar setiap bulan. Karena perairan Kepulauan Riau merupakan lalu lintas internasional yang di setiap harinya sebanyak 70 kapal melewati itu. Ini jadi apa namanya, karakter yang seharusnya terbentuk oleh karena lingkungan itu tidak menjadikan cara bagaimana memandang. Jadi memang satu saat memang saya waktu di geografi sejarah itu kenapa penting? Karena memposisikan kita di mana itu memang geografi Pak ya. Apalagi pelaut harus tahu dia orientasi kemana mau kemana dan sebagainya. Pasti zaman Pak Gita itu saya saja masih dapat itu pelajaran geografi peta buta itu ya. Bu Popi masih tapi sekarang karena nggak belajar jadi buta peta. Jadi buta beneran malah buta beneran kita mau kemana mau apa dan sebagainya. Jadi Google Maps sekarang. Oh, mbahnya itu sih ya, Mbak Google ya. Ini juga pelajaran sejarah Pak Gita. Kenapa membosankan? Karena hafalan. Hafalan. Iya, coba kalau sejarah diceritakan. Jadi sampai-sampai ada joke nih Pak Gita. Seorang murid ditanya terus-menerus tentang tahun. Ada. Kapan meletusnya? Kalau saya bagi 3 itu sampai ke ujung tambuku ada 1 lubang lagi. Baru saya ambil jarak itu double ke sana 1 lubang lagi. Kalau itu sudah saya buat di tambuku di sebelah, tinggal ini di tengah dibagi 3, semua lubang jadi. Bagi 3 Anda akan pikir, oh pasti hitung dia apa segala susah, nah gampang. Pakai tali saja, gini. Kan perlu 2 ukuran saja, sudah seolah-olah terbagi 3. Itu ada satu hal di situ yang menarik. Kita mau buat sesuatu yang besar harus ada perencanaan. Kita mau bangun mobil kan tidak bisa begitu-begitu saja. Harus ada planning, perencanaan yang benar. Perencanaan kan biasanya pakai tanda-tanda. Oh ya, ada di kapal dari abad ke-10 itu. Itu ada tanda-tanda yang menandai letak-letak berjenis-jenis pasak yang ada. Masih bertahan selama 1000 tahun. Bukan itu saja, susun-susun papan seenak-enaknya tidak akan jadi perahu. Ini adalah sistem. Dan sistem itu memang berhubungan satu bagian dengan satu bagian yang lain. Di situ susunan papan itu sepertinya di 2 tempat itu papannya bersambung secara stacked. Apa itu stacked bahasa Indonesia? Tersusun, tertumpuk. Kenapa harus begitu? Tadi saya bilang suatu bentuk berdimensi 3 yang akan mengubah bentuknya. Itu harus ada di situ karena papannya atau bentuknya harus berubah dan di situ ada suatu perubahan yang agak dramatis. Jadi mereka susun papan supaya bisa jadi begitu. Bukan itu saja, mereka pandai-pandai bikin yang seperti ini, ada namanya drop planks, jadi 2 urat papan menjadi 1 dan sebagainya. Kenapa? Kalau itu bentuk berdimensi 3 itu kan punya girth, perimeter, diameternya, dan itu ke depan belakang jadi 0, jadi harus menjadi kurang. Itu harus dipikirkan bagaimana bisa menjadi kurang. Tadi kan dia top stand, buang 1 papan. Nah kami habis buat, hitung. Kami coba bagaimana mereka buat itu sebenarnya untuk menentukan mana yang papan apa segala. Coba lihat. Ini ukuran kapal karam itu. Kan ternyata dibagi-bagi. Ada ukuran 1 dijadikan setengah, 1/10, seperti itu. Saya tidak tahu sistem mana yang mereka pakai. Susah sekali direkonstruksikan, kita bukan orang 1000 tahun lalu. Tapi yang jelas, mereka mengulang-ulang di situ ukuran dan sebagainya, dan mereka gunakan satu angka yang sangat penting, angka 12.
Angka 12 itu ya punya sifat-sifat aritmetika. Bisa dibagi banyak, yang sebelumnya tidak bisa dibagi begitu banyak. Sehingga matematikus India sudah mengumpulkannya, semestinya orang-orang dulu juga sudah ngerti itu. Ya jelas, orang dulu ngerti. Itu ada namanya tali 12 jarak, 13 simpul. Dipakai misalnya ini contoh sama gelap Eropa, tapi dipakai di Mesir sudah sebelum tahun Masehi. Ini bisa menghasilkan hampir semua ukuran yang tadi dilihat, yang dipakai untuk membuat perahu itu. Bagian belakangnya sayangnya rusak. Jadi kami hanya bisa sempat sampai di ini, melihat bagian-bagiannya yang dibuat. Tapi sistemnya sama lagi, cuma ukuran yang dipakai berbeda. Memang diambil dari depan. Ini yang tadi mereka bagi dua jarak itu, baru tambah lagi 1/6 ke depan. Nah, lalu jarak itu ditambah ke belakang, dibagi setengah. Paling akhir buritan kami tidak tahu karena rusak. Itu ada suatu perubahan di situ. Perubahan itu menyebabkan bahwa bagian buritan kapal itu akan lebih lebar. Kalau sama kuncinya depan belakang bukan kapal, itu kan tidak bisa berlayar. Ini suatu sistem yang amat kompleks. Artefak paling susah yang dibuat manusia sebelum revolusi industri. Ini contohnya tahun 1920-30 di Indonesia. Dan ada satu hal yang menarik di situ. Kalau mereka susun itu papan, mereka mulai tengahnya lagi baru depan. Lubang-lubang yang dipakai untuk mengikat galing kan tadi kita lihat itu teratur, menyebabkan bentuknya akan begitu-begitu. Lubangnya harus di bawah begini. Kita lihat sekarang yang dari samping, itu yang paling penting. Karena mau ngebawa dari samping ya harus dari samping. Pada saatnya sudah ada papan-papan di samping lubang itu, kita nggak bisa bawa dari samping lagi. Apa maksudnya? Ketika mereka pasang papan paling pertama untuk kapal ini, lunas, mereka sudah tahu bentuknya. Mereka sudah sempat merencanakan bentuk itu sebelum mulai kerja. Ini yang namanya kesenian pembuatan kapal. Bagaimana masa kini? Secara tradisional ini di tanah Peru. Kan tadi disebutkan tempat pembuatan pinisi. Mereka mulai dengan ini, ambil sebatang bambu, dibagi 7. Baru potong situ ya 7 bagian. Ada yang namanya tambugu, ada yang namanya roan. Bikin tanda di samping bambu itu. Tanda-tanda itu dibawa ke bangkilan tempat pembuatan, dipindahkan ke lunas, dijadikan tonjolan kecil-kecil ini. Ada tonjolan, ada roan, ada tonjolan, ada roan. Ada salah satu upacara waktu lunas dipasang, yaitu mereka simpan semacam potongan pisang di situ, lalu dibuat tanda-tanda seperti ini di lunas. Tanda-tanda itu sangat penting. Tanda-tanda itu menentukan di mana pasaknya nanti akan dipasang. Ini baris pertama. Kedua, selang-seling. Ketiga, kembali ke yang pertama. Nah, tadi kita lihat mereka susun-susun papan kan? Panjangnya papan-papan itu ditentukan oleh panjangnya tambuku. Sini, ujung tambuku menjadi panjangnya papan. Itu harus begitu, kalau tidak, ada jarak antara sambungan itu dengan pasak, pasaknya akan lubangi sambungan itu kan tidak akan bertahan. Berpengalaman yang bisa memberitahu. Kami pernah mengalami ombak sehingga 6 meter adalah lebih sempat firman dari Pulau Pagerungan saat terbang tinggi di angkasa, saat berikutnya diseret dalam ke laut. Pengarah dipengaruhi oleh kater sembari oleng kena ombak besar. Saat kater kanan tenggelam, kapal mau belok ke kanan dan sebaliknya. Hampir itu hanya kejadian, Mr. Nick. bukan bahaya. Jadi kita sudah mendengarkan ketiga pembicara. Jadi terima kasih. Dan tentunya saya juga terima kasih kepada para hadirin. Jadi saya selalu memperhatikan pembicara juga hadirin. Yang kelihatannya dalam acara ini banyak yang menaruh perhatian, terdengar dari
suara derai ketawa dan lain-lain. Tidak ada yang mengantuk. Nggak ada. Saya terus terang, saya Ngantuk. sekarang ini jadi pengajar. Saya ngajar, bukan jadi pelaut lagi. Yang just to kill the time, before the time kill you. Jam-jam begini itu jam ngantuk. Kalau saya lihat murid ngantuk, oke sekalian, mari kita tidur, matikan lampu, saya perdengarkan lagu-lagu klasik atau tidur. Nanti bangun 10 menit lagi. Nah, di sini para hadirin kelihatan masih terdengar derai ketawa. Jadi terima kasih kepada panitia juga bahwa tema tahun ini membawa membicarakan maritim. Maritim itu begitu luas. Bahasanya pun tidak sama. Bahasa Inggris biasa dengan bahasa maritim itu banyak yang lain. Seperti kanan, bukan right tapi starboard. Kiri, port side. Nah, dapur, galley, bukan kitchen. Nah, haluan, itu forecastle. Kenapa? Oh, dulu memang ada benteng. Itu karena tempat meriam. Kemudian, ya ini sama, orang Bugis, orang Mandar. Kalau bilang buritan, orang Inggris pun dan puk Mas dek. Susanto Zudi, sahabat saya, menyampaikan hal yang sangat menarik. Beliau berdua dari Habib ya, dari Forum Studi Perdamaian. Baik Pak Nick maupun Pak Horst menyebut tentang seni, bahwa kebaharian terutama pembuatan kapal adalah the art, adalah seni. Saya ingin menghubungkan dengan peristiwa dari malam. Panggung yang dibuat oleh Mas Sardono itu adalah panggung kapal bambu dengan layarnya. Jadi sebenarnya kesadaran sejarah tentang kebaharian itu sudah di-share oleh bangsa kita dan juga menjadi kesadaran seni, kesadaran budaya yang dalam. Dan ini terkait dengan peran tadi malam Ratu Kalinyamat dan Bogi Ratu-Ratu di Nusantara Timur. Itu sebenarnya sangat besar sekali di dalam pelestarian dan pemajuan kebaharian kita. Maka tadi ketika Mas Susanto Yudi menyebut sebenarnya rumpun pulau-pulau kita itu adalah pertahanan kita. Ini seperti yang saya sampaikan kemarin tentang human security, sebenarnya beyond military security yang berbasis kepada manusia, lingkungan hidup, perempuan, keanekaragaman hayati, dan keseluruhan potensi bangsa kita sebagai kesatuan. Atas kehadiran 4 orang narasumber di depan, kepada Pak Nick dan Pak Horst juga. Pada saat Pak Nick memperlihatkan slideshow tentang kapal Borobudur, saya kembali teringat kepada masa di mana saya ikut ekspedisi Majapahit keliling Asia dengan kapal yang hampir serupa. Jadi mungkin dari forum ini saya cuma ingin sedikit berbagi pengalaman, sama juga akan bertanya kepada 4 bapak yang depan. Jadi kita mungkin tidak perlu meragukan lagi ya masalah kekuatan kapal bercarit. Dia benar-benar tangguh sekali dalam menghadapi badai. Jadi kami pernah waktu melewati Palawan itu kena badai hampir 1 hari 1 malam, tapi kapal itu baik-baik saja gitu. Pada saat melintasi Laut Cina Selatan dengan ombak yang lebih mungkin 5 meter, itu dia juga sangat tangguh menghadapi ombak yang. Jadi wajar kalau memang kapal bercadik itu adalah kapal lintas samudra. Itu sudah tidak diragukan lagi. Yang jadi pertanyaan saya, my question to Mr. Nick and Horst is about what the difference the Borobudur ship with the Majapahit ship is in the double engines. In double engines, in Borobudur ship, they don't have the engines in the, but in Majapahit ship, they have double engines. Maybe why? Maybe you can explain about the difference. And then about the hole in the Buritan, the ship, Borobudur ship have di belakang itu ada lubang untuk kemudi bagian belakang yang terlihat pada gambar, tapi dia bisa ditutup dan dibuka. Di Buritan ada tempat yang untuk ada kayak seperti jendela, like a window. Siapan 2 tahun ini Di belakang tidak, Buritan. tidak
tidak lama gitu loh Pak ya, kalau tidak kita siapkan dari sekarang Bu Yoga. Jadi barangkali ini butir rumusan yang konkret saya kira bisa kita hasilkan di sini. Jadi saya sangat mendukung sekali. Handi tadi ya memang Universitas Diponegoro itu sudah menjadikan maritim sebagai unggulan. Jadi UI memang tidak begini, setiap universitas kan kita akan memilih gitu ya keunggulan masing-masing. Gajah Mada dengan sejarah sosial saya kira ya. UI lebih pada politik ya, meskipun pendekatan maritim tentu pasti akan berbicara ke sana karena wawasan Nusantara pada dasarnya adalah geopolitik Indonesia. Nah, bahwa terkait pada kongres kemarin itu memang banyak orang menyayangkan ya. Bung Rafiq Rajan nggak hadir, malah nggak hadir. Belum. Karena pendekatan dari panitia pelaksana itu kurang bagus ya, saya kira. Nah begini, tapi maksud saya begini, siapa tahu justru juga dari rumusan ini Bu Yoga, itu ada kongres khusus maritim, kenapa tidak gitu. Jadi jangan didomplengkan karena kalau tema besar biasanya lalu kita hanya jadi subtema gitu ya. Jadi saya kira malah ada kongres tentang maritim. Saya tidak tahu apakah pernah ada sebelumnya. Mungkin Pak Gita ya pada saya. Ada satu masalah kurikulum. Kurikulum, iya. Kami di UI ada memberi mata kuliah sejarah maritim. Memang karena tidak menjadi fokus seperti di Undip, barangkali Undip ada berbagai tawaran yang lebih luas gitu ya. Maksud Anda itu apakah? Maksudnya kurikulum permasalahan kurikulum di sekolah-sekolah yang paling. Oh begini, ya. Ya, SMP, SMA. begini, baik, saya kira pertanyaan ini baik sekali untuk merespon kurikulum 2013. Ya, meskipun banyak kritik diberikan ke sana, saya justru melihat ada hal yang positif dari kurikulum ini. Kenapa? Karena selain ada mata pelajaran sejarah nasional atau sejarah Indonesia yang wajib diberikan, itu diberikan slot mata pelajaran peminatan. Nah, kalau ini kita gunakan atau untuk mengakomodir peminatan itu dengan maritim dan sangat berargumentasi, sangat argumentatif untuk kita jadikan maritim sebagai peminatan, saya kira akan ada tempatnya di situ. Jadi misalnya Unhas, tidak hanya Undip saya kira. Jadi Unhas bisa menjadikan mata pelajaran melalui sebab sekarang di Direktorat Sejarah itu sedang melakukan TOT, Training of the Trainers, guru yang akan memberikan isi terhadap mata pelajaran peminatan tadi itu. Jadi diberi kesempatan yang luas untuk setiap daerah mengisinya dengan kebutuhan yang mereka bisa langsung rasakan. Jadi saya kira ada kesempatan sekarang untuk mengisi mata pelajaran peminatan itu dengan maritim saya kira. Jadi saya kira ini satu, itu juga butir lagi Bu Yoga. Ini mumpung Senyampang sedang berjalan TOT itu. Dananya cukup besar, jadi kita bisa memberikan masukan itu pada kementerian. Mungkin itu Pak kita. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya, jadi kita sudah punya modal, saudara Hadi ini sedang gitu 2 ekspedisi untuk menunjang apa yang disampaikan Pak Hadi. Apa ke depan? Kita membuat kegiatan seperti ini, tapi dengan sesuatu yang cocok. Pak, silakan. Iya, mengenai perahu cadik dan ya kemampuan perahu cadik memang bisa berlayar, bisa menyeberangi lautan luas samudra. Walaupun begitu, perahu Borobudur dilengkapi cadik, tapi bukan perahu cadik.
jadiknya pendek. Daya terapung tidak seperti daya tidak seimbang dengan besarnya lambung perahu. Nah, harus begitu. Soalnya ini ya, untuk jadik kita ambil bahan alam, batang bambu ya, besarnya tampung bambu terbatas. Maka itu kalau lebih daripada sekitar 12 meter panjangnya lambung perahu, nggak bisa perahu jadik yang ambil stabilitas dari jadiknya. Saya merasa ini replika kapal Borobudur yang nggak sampai ke tujuan. Karena itu orang sangka ini perahu jadik, merancang sebagai perahu jadik, padahal bukan perahu jadik, hanya ada jadik sebagai bangku pendayung dan untuk menghalang serangan musuh. Itu aja. Whole question about Ya, terima kasih. Saya mungkin mulai dengan ini masalah jadik lagi. Saya ingat waktu dibangun itu kapal Majapahit. Kami semua dipanggil di Jakarta oleh Budpa untuk mendiskusikannya. Semua orang berpendapat dan sampaikan kepada Pak Yamamoto, itu semestinya tidak pakai jadik. Tapi dia kan karena apa ya? Karena ya katanya di Jepang tidak laku kalau nggak ada jadik, orang nggak bilang perahu Indonesia. Oke lah, dia memaksa supaya itu ada jadiknya. Dan panik benar, itu bukan perahu berjadik dalam arti jadiknya cukup untuk menyimpangi kekuatan layar. Itu hanya untuk ya seperti, saya setuju sama panik mungkin sekali ini ya, untuk dayung dan untuk menghalangi musuh. Karena kalau kita lihat ceritanya, itu cuma satu dari 5 perahu yang ada jadik yang ada di Borobudur itu betul perahu dagang. Yang lain-lain dipakai untuk misi kedutaan dan sebagainya. Kalau kita lihat cerita, yang ditahu 1 tidak ditahu, tapi 3 yang lain ditahu ceritanya, 4 yang lain ditahu ceritanya. Nah, satu hal yang lain lagi tadi tentang bentuk berita dan lubang kemudi apa segala, itu sebagian besar yang dibangun Yamamoto itu memang main-main lah. Bukan suatu rekonstruksi kapal Majapahit, karena satu-satunya relief kapal Majapahit di Trowulan itu tidak bisa diinterpretasikan. Itu hanya garis-garis, kelihatannya seperti perahu, tapi apa detail-detailnya kita tidak tahu. Ya, bagaimana menyambungkannya kan? Karena ini ada pertanyaan lagi satu ini ya, apa lagi sekarang kan? Apa yang mau kita buat dengan pengetahuan itu? Oh ya, mungkin begini, yang dilupa tadi, saya juga lupa. Itu di Borobudur juga ada 3 kapal yang tidak pakai jadik. Biasanya dilupa-lupa itu ada di luar, di bagian di dinding luarnya, lantai level pertama. Dan 3 itu betul cerita pedagang, bukan ini orang pendeta atau duta yang berlayar, tapi pedagang betul-betul. 2 rusak, agak rusak, 1 masih bisa dilihat betul-betul. Dan memang tidak pakai jadik. Bagaimanapun apa yang mau sekarang, ini kan masalah pendidikan apa segala. Di UNAS dulu ada sejarah dan budaya maritim. Waktu saya masih ngajar di situ, semua anak sastra dan sospol harus lewat di depan saya. Itu 300-an, tapi yang muncul hanya kurang lebih 150-an setiap kali. Mengerahkan juga karena orang sepertinya tidak mau tahu. Ada satu pengalaman saya di situ. Tadi ada foto satu waktu orang gergaji kayu di Tanah Biru. Dan saya juga ada foto bagaimana kedua orang itu berdiri. Bangga bukan main. Orang kampung, kotor dari atas sampai ke bawah habis kerja. Pertama kali saya tunjukkan foto itu
mahasiswa itu seratusan orang ketawa semua. Saya heran, kok bisa ketawa? Saya nggak tahu mau jawab apa. Tahun berikutnya, semester berikutnya kan saya sudah tahu ini mereka akan ketawa. Jadi saya siapkan satu pertanyaan. Tanya, ambil beberapa mahasiswa, ini Anda dari mana sebenarnya? Yang pada umumnya mereka sebutkan nama-nama kampung kecil. Yang orang-orang yang berdiri di situ memang orang kampung. Kan itu bisa jadi ayah mereka yang berdiri di situ. Kok mau diketahui? Nah, semester berikutnya lagi, karena jawabannya begitu-gitu dan kelihatannya mereka juga kurang ngerti apa maksud saya dengan pertanyaan saya siapkan satu statement lagi yang sebenarnya benar. Kedua orang yang terlihat itu yang diketahui sebenarnya mantan pelaut yang sudah terlalu tua, yang tidak lagi bisa pergi berlayar karena sudah di atas 60 tahun, sudah kedinginan di laut apa segala. Mereka dulu berlayar pakai perahu layar tahun 60-an, 70-an. Mereka biasa ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Waktu anak-anak yang ketawain mereka tadi itu belum lahir. Sekarang ini mereka dari itu mahasiswa yang ketawa itu baru dari kampung sampai ke Makassar. Nah, yang kita lihat di situ itu harus ada suatu kemauan untuk menilai, untuk menghargai sesuatu yang Pak Habib tadi bilang yang sebenarnya bukan sesuatu yang mati-mati di kampung. Di kampung itu semua masih hidup. Lihatlah Stanley Race. Nelayan yang sebagian buta huruf bisa mengadakan suatu lomba berkelas dunia. Tahun 2006 mereka kalahkan semua kapal layar cepat laju canggih barat di Makassar, setengah jam. Orang sudah habis minum kopi baru kapal-kapal lomba barat masuk di pelabuhan. Bahkan perahu Stanley yang patah peluangnya masih 20 menit di depan perahu tercepat. Dan mereka bawa sesuatu yang canggih, bukan sesuatu yang kekampungan. Dan kita lihat tadi, kalau mereka bangun perahu apa segala, betapa rumitnya. Yang saya perlihatkan cuma sebagian. Itu hanya yang dasar-dasar saja. Detail-detailnya saya tidak kasih lihat. Kan tadi sudah anggap orang semua pikir, wah ini bisa bangun perahu. Belum bisa. Masih banyak sekali lagi yang harus diketahui. Nah kan, apakah orang mau belajar itu? Kalau bangun perahu, oke lah, itu suatu kesenian khusus. Kalau berlayar kan, kita lihat tadi, keseniannya ya oke lah, tinggi juga kalau masalah navigasi. Kalau seamanship saja, itu bisa dipelajari. Dan saya sangat setuju sama Pak Gita. Ini kalau berlayar bersama, itu membentukkan, saya nggak mau bilang jiwa bangsa, itu membentukkan semacam jiwa manusia. Yang dibilang Pak Gita tadi, kita harus kerjasama. Biar orangnya India, biar orangnya Indonesia, biar orangnya bule, biar orangnya apapun. Kalau ada kerjasama, mati di laut bersama. Itu satu hal, kita tidak lagi boleh lihat perbedaan. Hal kedua, nggak boleh berkelahi, harus baik-baik. Itu di Jerman dulu ada satu program di mana anak-anak Nazi dibawa ke kapal-kapal layar, lalu di situ dicampur adukan dengan orang-orang asing. Karena orang Nazi di Jerman tidak suka orang asing, dibawa ke laut harus berlayar. Setelah kembali, itu 80% dari Nazi itu tidak lagi mau benci orang asing. Karena mereka lihat kalau tidak kerjasama, tidak tarik bersama di satu tali, itu mereka akan tinggal di laut terapung-apung, mau 3 hari, mau 4 hari. Tidak kerjasama, tidak menghargai yang sesama manusia yang berada bersama di atas kapal itu mati. Itu pelajaran pertama yang bisa kita dapat. Dan itu satu hal yang sangat penting saya rasa untuk sebagian besar anak-anak muda Indonesia sekarang. Lihatlah saja, serangan air keras di bis, yang seperti itu bisa. Jadi, mau apa lagi sekarang? Saya rasa ini tawaran Pak Gita, itu mungkin salah satu jalan kedua. Yang seperti itu kan semestinya kita satukan dengan tradisi, tapi tradisi yang masih hidup. Jangan-jangan yang diambil dari museum saja. Dan kita harus buat sesuatu yang masih hidup, tapi yang meneruskan yang dari dulu itu. Yang mungkin bisa menjadi lambang untuk yang dari dulu itu.
yang bisa dimengerti banyak orang, yang bisa juga menjadi suatu kebanggaan. Bentuknya kan itu suatu hal yang harus kita bicarakan. Saya rasa itu yang bisa saya jawab untuk sementara. Ada 5 Terima kasih. Nah, mengenai ini yang di depan, di haluan yang tinggi, pendapat saya ini sebagai luka bahasa Indonesia, shield, protective, Lindung, perisai. perisai. Ini ya sebagai perisai. Bahannya kalau tidak salah bambu sama bedeng. Tidak berat-berat, tapi ya pelindungan. Nah, kita bikin, kita buat di Pagerungan, tapi tidak pasang untuk berlayar, karena kalau pasang berlayar seperti kita menyopir mobil dan ada perisai di windscreen, tak bisa lihat apa-apa. Sekarang tidak boleh begitu. Ada the laws of the sea for prevention of cruelty, collisions. Ya. Nah, di belakang di Buritan ada seorang di atas kemudi samping itu. Mungkin dia cari ikan, tapi pada umum anggapan dia buang air besar. Ya? Nah, mengenai sudutnya haluan, kita kalau ada botol begini, kita bisa ukur. Saya memang mengukur dan merancang sudutnya sama. Kalau miripnya tidak sama, saya nggak tahu mengapa begitu. Ya, soalnya karena ada perisai itu, haluan hampir tidak kelihatan. Pak Taufik Razet. terima kasih, saya tersandung betul. Ya, mengenai berapa lama bisa memakai perahu kayu? Bahan perahu bekas perahu yang Tergantung dari cara memelihara. Kalau tiap tahun memperbaiki cat yang bagus, 30 tahun ke atas bisa memakai. Kalau tidak begitu, 10 tahun sudah rusak. Pendapat saya begitu. apakah banyak yang berubah sekarang ke bukan lagi kayu gitu, ke Fiber fiber. bisa tahan lama asal tidak ditarik dari air ke pantai, turun dari pantai, karena hancur kalau begitu. Dulu ada project di Bali pakai fiber, ya. Saya merasa sekarang tidak ada lagi karena kayu tahan lebih lama. Karena ini kan yang masih tetap ada. Kan Ibu memang lihat sesuatu yang tadi saya coba terangkan. Ini kan mau buat suatu perahu. Itu artinya kita harus menciptakan sebuah bentuk 3 dimensi di dalam otak sebelum dibuat. Kan tadi dilihat bagaimana letaknya papan yang membentukkan lancipnya, depannya dan sebagainya, itu harus dipikir sebelumnya. Yang bikin 3-4 dari relief itu kelihatannya orangnya itu pengrajin perahu atau pelayar. Dia menggambarkan tali temali ini dengan sangat benar. Artinya dia tahu tali mana harus ada di mana. Ya. Orang yang tidak pernah berlayar tidak pernah akan tahu. Dia ada sekian banyak detail baik di sini maupun di yang lain-lain yang hanya diketahui orang yang pernah melihat perahu.
Misalnya di sini ada deck, di sini kayak galagang namanya di bahasa Manda, itu bambu yang dipotong-potong. Kok kalau tidak pernah lihat, kok dia bisa buat. Dan ada satu hal yang akan ini dilihat flat dari samping. Ini sedikit, kan orangnya mengerti apa yang namanya 3D. Dia bisa buat suatu gambar 3 dimensi. Dia ada salahnya di sini. Ini yang salah. Kedua, gaya sayap lah di depan. Itu dia tidak tahu solusinya untuk menggambarkan ini dengan dimensi itu. Sama ini itu juga tidak terlalu benar. Ini percobaan satu untuk 3 dimensi, yang di sebelah timur itu percobaannya lain. Dia punya solusi yang lain lagi. Jadi di situ titik lihat itu juga berbeda. Ini titik lihatnya sepertinya kita melihatnya dari depan. Mudah-mudahan dia ada di sini. Tapi ibu, ini detail-detailnya. Ibu mungkin sempat lihat yang ada di pas lewat di sudutnya situ. Kan di situ ada satu lagi perahunya yang ini dia mana? Yang mengulangi tema dari yang terkenal itu, dibuat oleh orang lain. Yang keliru saja, pas di sebelah sudut. Kita bisa melihat yang bagus itu di dalam, ini di depannya. Coba lihat, temanya hampir sama, tapi orangnya tidak tahu buat 3 dimensi. Kan ini sepertinya si anak yang baru mau belajar. Ya mungkin itu yang bisa saya tambah di situ. Lalu ada satu lagi saya catat, ya Pak Taufik. Saya setuju 30 tahun, 40 tahun, asal dijaga dengan baik. Saya heran bahwa kayu kapal dijadikan ini, mebel apa segala. Saya belum pernah dengar itu. Mungkin bisa karena kalau kayu itu, biasanya untuk perahu orang pilih kayu yang cukup bagus. Iwan kemarin perlihatkan bagaimana mereka gunakan kayu dari perahu-perahu sandai yang sudah rusak, yang sudah 15 tahun, 20 tahun kan masih dipakai di rumah. Karena kayunya bagus. Lagi ada beberapa jenis kayu kalau masuk ke laut, dia malah mencari lebih bertahan. Itu mungkin yang dipakai di Bali. Tapi saya belum pernah dengar. Dan saya juga, perahu-perahu yang di Jawa Timur yang di cat indah-indah itu, kan memang indah, bukan main. Saya heran bahwa, bukan saya heran, saya senang bahwa sekarang ini menjadi sesuatu yang diakui sebagai kesenian. Dari awal saya melihatnya, saya pikir, wah ini memang kesenian ini. Tapi orang pada umumnya tidak mau tahu, karena ya kan jarang ada orang yang mau akui bahwa di desa-desa, di pinggir pantai, di mana orang kurang tahu menulis, mungkin belum ada listrik dan televisi, bisa ciptakan kesenian. Dan itu kita kembali ke masalah yang tadi itu ya, mana, siapa, dan bagaimana kita bawa kebudayaan ke depan. Saya rasa ini yang bisa saya tambah. Santai boleh. Oh, Sunday race-nya, biayanya saya lihat. Tergantung mau Sunday race bagaimana. Mau yang bagus, kami buat ke depan, kasih 1,5 M kami buat. Saya sudah bicara sama Iwan, 1,5 M kami mampu. Lebih baik ada 2. Kalau ada 2 M kami bisa datangkan tim syutingan dari luar negeri. Dan juga pelapor, orang yang bisa melaporkan ke website-website di luar negeri. Karena sekarang kan seperti America's Cup apa segala itu dilaporkan setiap hari. Dan kami bisa dengan handphone apa sekarang sudah bisa. Jadi tapi harus ada orang khusus. Kalau kami harus urus lomba, kan sudah melaporkan malam-malam lagi itu kami bisa sedikit-sedikit, tapi betul-betul nah mungkin kami coba-coba, dan mampu orang. Harus ada orang khusus. Dan itu wartawan yang tahu melapor tentang ini lomba layar, itu kan tidak bisa yang tahu tentang sepak bola, nggak ngerti dia. Harus ada yang khusus. Orang-orang itu ada sudah sejak 2010, 11 sudah ada yang menawarkan mau datang, tapi kami tidak punya doa. Kan kita harus biayai tiket pesawatnya. Kuala Lumpur itu ada satu, di Hong Kong ada satu. Kalau di lapangan itu tidak masalah, dikasih makan apa itu tidak susah, panitia bisa. Tapi bawa mereka sampai ke ini susah. Ya kasih uang. 2 M kami buat lomba yang luar biasa. Kami janji dengan
pertunjukan seni yang minta ampun dahsyatnya dengan apa ya? Saya selama ini mimpinya kan semestinya kan kita mau membicarakan keberadaannya gitu. Semestinya jangan hanya musik tradisional saja, kan kami ada musik tradisional setiap kali. Selama kami yang ngurus, elektron tidak boleh masuk, kan dilarang. Tapi saya mau itu ada misalnya kelompok-kelompok rock, orang Mandar, anak-anak muda Mandar, anak-anak sekolah. Itu ada satu yang terkenal namanya Sunday Group, ada di Facebook kan, ada mereka punya semacam pop rock. Itu mereka dibawa ikut, kan supaya ada kita bisa perlihatkan ini bukan sesuatu yang mati-mati saja orang-orang tua main kacapin. Bukan, di sini ada juga anak muda, bahkan namanya band itu Sunday. Nah pasti mereka akan buat sesuatu yang berhubungan dengan yang sedang berjalan di depan mereka. Kan dengan hal itu kita bisa meneruskan suatu tradisi. Dan saya rasa itu. Ya, Bung Razen, Wakil Menteri Kebudayaan, bidang kebudayaan, sewaktu Ibu Windu ya, itu memang menyampaikan atau menekankan kebudayaan sebagai panglima. Imam dan panglima sama ya, Mas? Artinya sama barangkali ya. Imam itu ya kepala gitu ya. Ya, jadi apa namanya? Meskipun nuansanya begitu ya, barangkali memang samudra ini menjadi mainstream lah ya. Menjadi satu nafas baru bangsa ini untuk kita jadikan dasar kita membangun ke depan. Jadi istilah Anda tadi ini memang penyair ini hebat nih dalam memainkan kata-kata imam samudra, lalu samudra menjadi imam gitu ya. Jadi ya, saya setuju. Nanti kita tuangkan di dalam rumusan atau di dalam proposal kongres Bu Yugo. Ya, jadi kerangka besarnya barangkali yang dari Bung Razen ini. Ini yang mengenai Nusantau. Setahu saya ini memang teori yang masih harus digarap, dan lagi-lagi ini saya kira tema besar untuk sebuah kongres maritim. Karena ketika kita ingin mencari sebetulnya dari mana asal usul nenek moyang kita, gitu kan? Pelajaran kita sejak SD dulu, SMP ya kita datang nenek moyang kita dari India belakang, kan begitu. Teori terbaru lagi ya memang yang sudah ada di sini di sekitar Taiwan gitu kan. Oppenheimer itu mengangkat teori, dan Solheim ini adalah yang mengangkat Nusantau. Jadi masih memang harus dibuktikan bahwa nenek moyang kita itu lalu sebetulnya tidak perlu dicari dari mana, tapi yang kemana-mana jadinya, karena begitu luasnya jangkauan dari pelayaran mereka itu. Nah, melalui toponimi misalnya, ini menarik ya. Tentu Pak Gita yang sudah melakukan kemana-mana. Di Hawaii kan ada Waikiki. Kita punya Waingapu, kita punya Waikabuba, kita ya gitu ya Pak ya. Jadi itu artinya Pak. Jadi sangat luas sebuah kongres kalau gitu yang memang tidak ditebengkan pada satu kongres tadi itu. Ini kongres bahari luar biasa. Jadi budaya pasti masuk di dalamnya begitu. Aspek sejarah, arkeologi dan sebagainya. Saya kira kalau memang belum ada, ini suatu pemikiran yang luar biasa dari hasil pertemuan kita ini. Gitu. Jadi sekaligus juga mau membuktikan begini, kan Malaysia ya apapun ya, kita seringkan diajak dengan kerangka kita serumpun, kita kan mesti harus sama berbagi dan sebagainya. Tapi jangan lupa Malaysia punya policy untuk menjadikan Melayu atau kemelayuan itu sebagai ranah politik. Itu artinya diperjuangkan yang akan dia tampil sebagai Melayunya Malaysia. Nah, Nusantau ini bisa membalik itu menurut saya. Karena penduduk itu lebih dulu ada di sini daripada yang kemudian dia klaim misalnya ya. Gitu. Ini menarik lah, paling tidak bahwa Nusantau sebagai satu konsep atau teori, bisakah kita buktikan bahwa nenek moyang kita itu arti nenek moyang yang ada di kepulauan ini memang
sudah berada di pulau-pulau itu yang tenggelam katanya kan gitu ya. Saya kira kemarin itu dibahas ini. Ya, jadi pulau yang tenggelam benua yang tenggelam itu. Jadi barangkali jawabnya nanti di Kongres. Terima kasih. Maaf, tadi lupa kapal Aceh yang bikin orang Aceh sama orang Turki ya. Abad ke-16 begitu ya. Nanti di laptop saya ada gambar dari Portugis dan ada juga saya merancang. Bukan kita bikin besar, tapi ada market. Dan apakah sudah membaca naskah Pierre Yves Mangan mengenai Gali? Ya, tentang Gali ada dan juga tentang serangan terhadap Malaka oleh Aceh. Itu dia gambarkan sebagian. Kurang lancar Ya. dan Ingat nanti itu yang Mangan ada di komputer saya bisa katakan. Baik, mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Ada yang masih mau menanyakan? Silakan. Orang awak nih Pak. Jadi yang terakhir, jadi saya tambahkan ke Pak Taufik. Taufik, kalau untuk lomba layar, kita ada semacam aturannya. Kebetulan kami dari Porlasi. Kalau lomba memang harus sekedar memberitahukan, karena Porlasi pun di bawah IYR. Nah, itu nanti pelaksananya kita bisa tahu. Terima kasih. Saya ingin pertama menambahkan sedikit juga mengenai informasi tentang kapal-kapal di Indonesia, teman Pak, yang juga kita semua. Itu dalam ensiklopedia dalam India itu jilid ke-8 itu ada sekitar hampir 200 tipe kapal dan perahu di Indonesia ini. Ini memang pendek-pendek penjelasannya, tapi cukup lengkap sekali. Dan kalau Bung Ridwan ingin bikin buku kamus atau leksikon mengenai kapal-kapal di Indonesia, saya pikir ini bisa dipakai sebagai rujukan. Dan yang kedua, saya menyarankan juga kepada Mas Ridwan nanti, kalau jadi, tidak hanya dalam bentuk buku saja apa ini dibikin, informasi tentang kapal-kapal, leksikon tentang kapal-kapal atau perahu ini, tapi kalau bisa juga dikirim ke dunia maya ini, Mas. Karena beberapa kali saya sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai sejarah maritim di Sumatera Barat, itu ada anak-anak sekolah yang bertanya pada saya, bagaimana bentuk kapal lancang itu, Pak? Bagaimana bentuk lancang? Jadi dia bertanya pada kita. Anak kecil di sebuah sekolah di pedalaman Minangkabau itu mengatakan, saya lihat di internet tidak ada, katakan. Jadi anak kecil itu sekarang tidak jadi buku lagi, tapi internet ya caranya. Nah, makanya nanti Bung Ridwan, kalau jadi ini proyeknya, jangan hanya dicetak di buku, karena itu kan orang karena harus ada buku lagi sekarang ya. Buku mahal juga, kalau di internet kan aja nanti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga tahun 2008-2009 pernah meneliti mengenai buku-buku muatan lokal yang diajarkan di Sumatera. Dari Aceh ya sampai ke Lampung, ke Kepulauan Riau, itu hampir tidak ada bicara mengenai dunia maritim. Hampir semuanya tentang adat-adat daerah darat aja. Wah, nenek moyang mereka berada di puncak gunung, nenek moyang mereka berasal dari langit ke-7. Ya. Jadi hampir tidak ada satupun yang bicara tentang nenek moyang mereka itu akrab dengan laut. Padahal orang Minang sendiri pun katanya nenek moyang mereka itu kan dari dunia ruh itu datang ke Minangkabau lewat laut. Itu dalam buku pelajaran sejarah lokalnya atau budaya adat Minangkabau nggak disinggung itu. Jadi hampir semuanya. Makanya mungkin di sini lewat Pak Profesor Sujanto Zudi yang orang pusat ini, ya, orang yang lebih banyak akses ke Fakultas Pendidikan dan Kebudayaan nanti, seandainya ada kesempatan untuk memberikan muatan lokal dalam pelajaran sejarah atau pelajaran di kurikulum. Aspek-aspek sejarah maritim ini atau budaya maritim ini kalau bisa dimasukkan dan juga kesadaran kepada orang-orang di daerah. Sekarang kan pendidikan lebih banyak tergantung pada orang daerah juga untuk memasukkan aspek-aspek ini dalam kurikulum
muatan lokal terutama. Itu aja, mungkin tidak pertanyaan tapi cuma masukan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang terakhir merupakan masukan. Jadi sekali lagi kepada para pembicara, terima kasih. Terutama juga kepada para hadirin yang sampai detik-detik terakhir masih bersemangat. Kepada panitia tentunya Ibu Yogo dan yang lain. Mudah-mudahan bahwa ada acara-acara seperti ini di kemudian hari. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada beberapa informasi untuk